Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arbi Kurniawan, BP 19/11/1/2011. Nah, ini saya akan mencoba untuk menjelaskan laporan akhir praktikum Orkom 1 saya. Mana pada model 2 ini adalah tentang Mary Datapad dan penggunaan branching pada Mary Assembly Language. Jadi tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami fungsi dan cara penggunaan Mary Datapad Simulator dan menulis program menggunakan Mary Assembly Language yang berisi instruksi percabangan dan looping. Nah, mungkin langsung saja di sini. Di sini ada fitur-fitur Datapad, menjalankan program pada Datapad Simulator. Lalu di sini ada instruksi percabangan dan looping. Nah, langsung saja itu mungkin untuk contoh programnya di sini. Ini yang pertama ada contoh program if statement, mana di sini adalah melakukan saliran itu setelah kita memasukkan nilai yang pertama itu 2, lalu nilai yang kedua itu 4. Nah, di sini outputnya adalah 4, dimana dia karena nilai kedua itu lebih besar daripada nilai pertama, dan dia menentukan output untuk bagian akhir. Ini mungkin penjelasannya. Ini yang pertama kita melakukan input dan disimpan pada nomor 1, lalu melakukan input kedua dan disimpan pada nomor kedua, lalu nomor kedua itu dilakukan pengurangan dari nomor 1 dan melakukan skip count 800 jika nilai 62 itu bernilai lebih besar, maka skip ke baris selanjutnya, dimana itu kita langsung chat ke 61 dan melot 62, dimana 62 itu lebih besar atau sama dengan 61, dan load ke isi. Lalu sini lanjut ke bagian akhirnya, dimana itu untuk melakukan cetak program. Nah, dan di load pada 61 ke IC dan cetak 61 itu, maka dapat oleh nilainya 4. Mungkin untuk yang kedua itu contohnya adalah mensimulasikan do while statement. Jadi jika kita jalankan, misalnya kita memasukkan input itu 8, ini dapat dilihat dia melakukan perhitungan dari nilai 8 hingga ke 1, dimana di sini pertama kita melakukan input dan disimpan pada LCV, lalu kita melakukan looping untuk mengeluarkan output, dimana pertama dia itu mengeload nilai LCV yang dimasukkan tadi ke dalam LC, lalu kita melakukan sub 1 di sini. Jadi kita melakukan sub 1 dan disimpan lagi, jadi dia akan melakukan terus looping hingga nilai dari LCV itu menjadi 0. Jadi sini dia akan terus melakukan dari 8 kurang 1 terus hingga akhir dan nilainya itu 0. Maka jika nilai LCV-nya itu sudah 0, dia akan langsung selesai loopingnya di sini, skip count, dan menghentikan looping ini. Mungkin di sini untuk percobaan yang akan dilakukan di sini ada 2. Pertama itu adalah tuliskan Mary Assembly Language untuk potongan kode program berikut. Nah, di sini statement yang ingin dibuat itu adalah dimana if x besar dari 1 dan y sama dengan x tambah x sama dengan 0, and if else jika tidak terpenuhi x sama besar dari satunya, maka lakukan ini, dimana y sama dengan y tambah 1. Nah, mungkin langsung saya coba aja langsung di sini. Ada percobaan. Nah, ini adalah kode yang saya buat di sini, adalah dimana saya memasukkan input x dan y. Maaf, salah. Ini yang percobaan kedua.
sini saya mencoba membuat kode yang seperti ini, dimana pertama itu adalah melot nilai x, lalu kita kurangkan nilainya 1, lalu di sini skip con dan jump else. Jadi di sini jika misalnya nilainya itu terpenuhi, nilai dari x itu terpenuhi, dimana sini jika x yang besar dari 1 maka dia akan melakukan y sampai dengan x tambah x. Sedangkan jika tidak terpenuhi x sama dengan besar dari 1 maka akan melakukan yang ini. Jadi di sini jika misalnya terpenuhi maka dia akan melakukan yang pertama, itu di sini load x, add x, lalu di store di y, lalu output load 0, dimana itu langsung nanti disimpan di x sama dengan 0. Nah, jika misalnya tidak terpenuhi maka di sini else, dimana dia akan meload y, add 1, store y, dan melakukan outputnya. Nah, mungkin di sini saya percobaan yang pertama itu mencoba sini saja agar lebih cepat. Nah, yang pertama itu jika x-nya itu lebih besar dari 1, misalnya saya masukkan di sini 5. Nah, bisa dilihat hasil yang didapatkan adalah 10, dimana dia melakukan seperti ini, dimana jika misalnya nilai x itu besar dari 1 maka dia akan melakukan x tambah x yang akan disimpan pada y, dan x sama dengan 0 nantinya. Nah, lalu selanjutnya itu jika nilai x itu tidak terpenuhi. Nah, di sini dia akan melakukan yaitu y tambah 1. Jadi di sini dia melakukan load y, add 1, lalu disimpan pada y. Dapatkan nilainya itu 16. Nilai y di sini saya berikan 15. Lalu selanjutnya itu untuk datapad. Nah, untuk datapadnya sendiri itu pertama dia akan melakukan load di sini, lalu dia akan melakukan misalnya jika terpenuhi, jika nilai itu terpenuhi, nilai x nya terpenuhi, maka dia akan melakukan yang if ini di sini. Dia melakukan skip con, lalu jump loncat dan load nilainya dan menambahkan nilainya, lalu disimpan lagi pada sini, disimpan lagi nilainya, dan dia melakukan output, dimana outputnya itu adalah 16. Jadi mungkin itu saja untuk yang percobaan pertama. Selanjutnya itu adalah percobaan kedua. Nah, percobaan kedua itu adalah menuliskan sebuah program menggunakan Mary Assembly Language dan struktur loop yang berfungsi untuk mengalihkan dua angka positif dengan menggunakan penjumlahan yang berulang. Jadi misalnya 2 kali 6 itu program itu akan melakukan penjumlahan angka 3 sebanyak 6 kali, atau dia menjumlahkan 2 sebanyak 6 kali. Angka 3 sebanyak Untuk programnya itu saya buatnya seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah memasukkan 2 input yang akan disimpan pada x dan y. Nah, lalu di sini membuat loopingnya, dimana looping ini itu adalah meload nilai x tadi dan menambahkan nilai 1 dan disimpan pada 1, dan nanti meload nilai y, dimana y ini akan nilainya akan terus dikurangkan 1. Nah, jadi dia dimana input dari yang pertama ini akan ditambahkan terus sebanyak dari input yang y, dimana dia akan terus melakukan looping
hingga nilai Y ini itu sama dengan 0. Jika nilai Y-nya itu sama dengan 0, maka dia akan berhenti dan mengeluarkan output dari hasil percobaan ini. Di sini kalau misalnya di run, yang pertama itu inputnya X. Mungkin saya langsung coba di sini saja agar lebih cepat. Jika di run di sini, yang pertama masukkan nilai misalnya X-nya itu 5, lalu kita masukkan nilai Y-nya 4. Nah, di sini dapat nilainya itu 20 karena dia melakukan penambahan 5 hingga 5 sebanyak 4 kali. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya dari 20. Jadi sudah sesuai dengan Maria Simplex seperti ini. Jadi dia yang pertama itu melihat nilai X-nya yaitu 5, lalu ditambahkan 1 dan di store pada nilai 1. Nah, lalu dia nilai Y itu di load dan dikurangkan nilai 1. Terus jadi jika selama nilai Y-nya itu tidak 0, dia akan tetap skip count yaitu looping. Nah, untuk data pad-nya di sini, jadi ya dia melakukan pertama itu inputnya, masukkan input dari keyboard, lalu disimpan nilainya, lalu input kedua di sini memasukkan pada AC dan disimpan lagi di sini. Lalu dia melakukan load di sini dan menambahkan nilai 1 tadi, lalu disimpan lagi dan di sini load nilai Y dan dikurangkan 1, lalu disimpan pada Y. Nah, di sini dia akan melakukan skip count 400 dan bisa dilihat dia akan tetap akan selalu mengejam ke 104, di mana dia akan melakukan looping. Ini melakukan jam terus ke 104 karena melakukan looping hingga nilai akhirnya itu didapatkan. Setelah nilainya didapatkan, maka program akan selesai dan output dikeluarkan. Nah, mungkin sekian saja untuk datapad percobaan kedua. Nah, jadi setelah melakukan 2 percobaan itu dan melihat datapadnya, mungkin sekian saja penjelasan dan laporan akhir praktikum modul 2 outcome 1 saya. Jika kurang dan salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.